Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo. Bertemu lagi dengan Yan. Nah, di sini aku akan cerita lagi tentang gaji. Berapa gaji kamu? Di video aku yang lalu, aku cerita tentang gaji seorang pegawai toko yang kerjanya tukang bakar ayam. Dia bikin ayam panggang. Nah, kalau kalian ingin tahu gaji dia berapa ya, 500.000 lebih. Kalian bisa melihat video aku sebelum ini ya. Linknya juga ada di deskripsi di bawah ini. Tapi sekarang aku akan menceritakan gaji seorang Indonesia. Orang Indonesia, dia seorang programmer, tinggal di Indonesia, tapi dia bekerja remote dengan perusahaan Amerika. Perusahaannya ada di Amerika, dia tinggal di Indonesia. Dan gaji dia 170 juta rupiah per bulan. Bisa bayangkan nggak? Apa mungkin wis gelegeen? Dia juga cerita gaji awalnya 66 juta rupiah per bulannya. Mungkin ada yang mempertanyakan, apakah mungkin orang mempunyai gaji segini besar? Mungkin. Di Amerika banyak orang yang gajinya jauh lebih besar dari apa yang kalian lihat di layar ini. Oke, ada juga orang yang mungkin mengatakan bahwa aku ini hanyalah omong kosong aja. Itu pun sah-sah aja, nggak apa-apa ya. Tapi sepengetahuan aku cerita seperti apa yang adanya berdasarkan data yang ada di medsos. Jadi aku juga tidak mau mengatakan aku ini membual ya, tidak ya. Aku merasa sepengetahuan aku tidak omong kosong. Aku katakan seperti apa adanya. Bukan ada apanya. Maksud saya begini, saya cerita seperti berdasarkan data yang ada di medsos sana. Jadi bukan aku mengada-adakan, membesar-besarkan sesuatu. Tidak. Ini seperti apa adanya ya. Bukan ini ada apa ini dengan si Yan ini ya. Bukan begitu. Aku tidak mendapatkan keuntungan atau apa-apa gitu ya. Aku juga tidak membesar-besarkan atau tidak membenarkan atau menyalahkan. Bukan seperti itu. Aku cerita apa adanya. Sebagai hiburan, kalau kalian kebetulan nggak ada pekerjaan, silahkan nonton ya. Ini semua aku bikin sebagai hiburan, tapi sedapat mungkin saya tidak akan berbohong. Saya cerita seperti apa adanya berdasarkan data yang ada di medsos. Kalian sendiri bisa research tentang gaji berapa sih gajinya orang di Amerika, di Eropa, di China, di Rusia, seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri. Jangan terlalu percaya dengan apa yang aku katakan. Di sini aku hanya ngonten aja. Mencoba sedapat mungkin apa yang saya katakan ini tidak bohong gitu loh. Oke. Dan aku akan tayangkan videonya ya. Video klipnya akan aku tayangkan. Kalian bisa melihatnya. Oke. Nggak usah lama-lama, kalian denger aja video klipnya sewaktu dia ini, Pak Bro ini diinterview. Kalian lihat sendiri, inilah videonya. Berapa bayaran terbesar dari satu project yang Bro Edwin pernah dapatkan? Terbesar itu gue dapat di 170 jutaan per bulan. Ini 170 juta tinggal di Indonesia guys. Tinggalnya di Indonesia, ya kerjanya remote ya. Bagi kita itu sesuatu yang besar banget bro. Kalau gaji pertamanya berapa? Di 66 juta. Cara untuk mendapatkan uang segitu. Gue kerja remote dari Indonesia ke Amerika. Kayak gue bikin website berdasarkan desain yang diberikan oleh UI designers. Kalau kita ngomongnya kerja di Amerika, itu pasti ada legalitas yang kita uruskan. Diurusin semua sama company-nya. Itu kerjanya
kerjanya tuh tetap normal kan dari jam 9 sampai jam 5 atau gimana nih? Jadi mereka tuh nggak peduli kita mau kerjanya pagi, siang, malam atau subuh sekalipun. Yang penting kitanya jangan tembus deadline. Tuh 2-3 hari udah selesai bro. Sisanya gue pakai hiburan, gue keluar kota, gue main biliar, gue happy. Ini orang kalau benar-benar dari nol banget duitnya dan pengen merasakan 1 miliar pertamanya sebagai programmer yang kerja remote, itu possible atau enggak? Wah kalau 1 M ya possible banget pasti. Dalam berapa lama tuh kira-kira? 2 tahun aja 1 M. Gimana sih cara mendaftarnya gitu? Interviewnya gimana, proses-prosesnya? Jadi Nah, kenapa di video aku yang lalu dan yang ini aku membicarakan soal gaji? Kenapa? Karena aku ingin kalian mempunyai gaji 170 juta rupiah per bulan. Saya ingin kalian menjadi sukses seperti Pak Bro ini. Itu yang saya inginkan. Semoga saja. Bukan semoga ya. Saya yakin kalian bisa. Mungkin kalian juga pernah mendengar ada orang, mungkin banyak orang di Indonesia yang mengatakan yang mana duit atau uang itu tidak bisa dibawa mati. Nah, dan juga orang bilang, oh orang ini matre, orang ini nggak bisa diajak miskin. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kalian tahu, orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang gagal. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Karena mereka tidak bisa mencapai kehidupan yang sukses seperti ini, untuk memuaskan ego mereka sendiri supaya tidak merasa lemah, maka itu mereka membuat kata-kata, alah duit itu nggak bisa dibawa mati. Alah, orang itu terlalu matre, ngapain nggak bisa diajak melarat. Loh kenapa mau diajak melarat? Itu apa orang geblek gitu. Kalau aku ingin mengajak kalian untuk menjadi kaya. Itulah harapan aku, maka itu aku bikin video ini. Aku tidak akan mengajak kalian untuk menjadi miskin atau oh orang itu nggak bisa diajak miskin. Tai kucing lah, itu hanyalah harapan-harapan orang yang lemah, harapan orang yang gagal, yang tidak bisa mencapai kesuksesan di dalam kehidupan ini. Maka itu dia bilang, oh maka itu banyak yang mimpi surga yang 12 atau 120 malaikat atau perawan itu membicarakan soal surga dan neraka. Kalau kita sudah mati ngapain? Kalau aku sudah mati, masa bodoh aku ke surga atau ke neraka itu nggak ada urusannya, aku sudah mati. Yang aku utamakan ya, dalam kehidupan ini aku belajar ya. Di dalam kehidupan inilah kalian harus masuk surga. Di dalam kehidupan inilah orang akan masuk ke neraka. Bagi yang lemah, bagi yang orang yang tidak sukses masuk ke neraka di dalam dunia ini. Tapi kalian jangan sampai masuk neraka di dunia ini. Kalian harus masuk ke surga di dalam kehidupan kalian saat ini, sewaktu kalian masih hidup di dunia ini. Itulah tujuan kalian hidup. Bukan nanti kalau kalian sudah mati. Kalian sudah mati, masa bodoh. Kalau kalian berpikir begitu, kalian tidak akan maju-maju. Kalian akan tetap miskin, hidup miskin. Hidup miskin itu dengan kata lain, kalian hidup di neraka. Itulah kata-kata lainnya. Ya itulah, kalau orang miskin itu sama saja dengan kalian hidup di neraka. Nah, itu menurut aku ya. Ini pandangan aku ini ya. Kalau pandangan kalian seperti apa ya, itu terserah kalian ya. Monggo-monggo aja, tidak ada salahnya ya. Kalau memang itu yang kalian pilih, itu sah-sah aja, nggak ada salahnya. God bless you. Aku hanya bisa bilang seperti itu ya.
Tapi kalau menurut aku pribadi ya, aku ini mencari surga dan neraka yang ada di dunia ini. Aku harus tahu apa bedanya surga dan neraka. Aku harus mengerti surga dan neraka yang ada di bumi, di dunia kita ini. Kalau surga dan neraka yang ada di akhirat setelah kita mati nanti, aku nggak pusing itu. Itu nggak ada artinya sama sekali bagi diri aku. Yang aku khawatirkan itu, yang aku harus capek dan yang aku harus mengerti itu adalah surga dan neraka yang ada di dunia ini, di dalam kehidupan aku sewaktu aku masih hidup. Nah, itulah kenyataan hidup yang aku harus pelajari dan yang aku harus capai. Gitu. Kalau surga dan neraka di mana setelah aku mati nanti, masa bodoh itu. Kalau kalian mau, kalian boleh. You can have it, my friend. Itu dia. Itu menurut pandangan pribadi aku. Mungkin kalau kalian lebih pinter ingin mencari surga dan neraka setelah kalian mati nanti, ya monggo aja gitulah. Maka itu kalian lihat, orang yang mencari surga dan neraka setelah dia mati, itu biasanya orang malas, nggak mau bekerja. Dan orang seperti itu biasanya kehidupannya sulit, miskin terus dia. Atau ada orang yang seperti itu tidak miskin, dia hanya jual omongan aja, ngomongnya ini itu yang menjanjikan surga-surga yang nggak nyata itu. Dan kenyataannya kalian lihat, orang yang jual bicara seperti itu biasanya orang yang males tidak bekerja, hanya jual perkataan aja. Hanya jual janji-janji yang tidak nyata. Padahal dia sendiri nggak bisa kerja, hanya minta-minta donasi dari orang lain. Coba aja lihat sendiri, jangan percaya dengan apa yang aku katakan. Kalian saksikan sendiri. Nah, oke, saya harapkan kalian akan maju, bisa mencapai kehidupan yang sukses di dalam dunia nyata ini ya. Nah, kalau kalian ingin melihat link dari video klip yang kalian lihat itu dengan gaji 170 juta rupiah per bulan itu, linknya ada di deskripsi di bawah video aku ini. Moga-moga kalian menyisihkan waktu kalian untuk menonton video itu supaya bisa mempunyai sedikit pandangan yang mana duit 170 juta per bulan itu bisa dicapai di dalam kehidupan kalian saat ini. Kalau kalian mau, kalau tidak mau ya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu loh. Di sini aku bukan mempromosikan channelnya Pak Bro Samuel Chris ini. Aku hanya ingin sharing ke kalian aja. Juga aku tidak ingin tidak mengajarkan bagaimana caranya menjadi kaya atau bagaimana agar kalian sukses. Saya bukan jualan obat seperti itu, tapi saya hanya mengharapkan agar kalian bisa mendapatkan gaji 170 juta rupiah per bulan. Agar kalian bisa hidup dengan nyaman, bisa berlibur dengan kapal pesiar seperti yang kalian lihat di layar Anda ini. Atau agar kalian bisa keliling dunia dengan motor mabur. Kalau saat ini kalian belum kaya, maka mulai saat ini kalian harus menjadikan impian kalian menjadi kenyataan di dunia ini. Hanya diri kalian sendiri yang bisa menjadikan impian Anda menjadi kenyataan. Sukses atau tidaknya, hanya Anda sendiri yang bisa mewujudkannya. Good luck, my friend. See you and goodbye.
Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.